Ya, jadi ini separuh, ini bukan separuh, hampir semua ini ya. Bapak ibunya dulu Islam ya, murtadin. Ada yang mau bersaksi nggak? Bersaksi. Ada yang mau bersaksi? Ibu dulu sebelum percaya Yesus, keyakinannya apa? Saya Muslim. Tapi ibu pribadi nih, ibu pribadi sudah percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan ya. Maksudnya ibu pribadi ini nggak percaya lewat lain bisa selamat ya, hanya lewat Yesus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akar ya, di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang. Seperti biasa, akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya. Dan di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang perkembangan dari Gereja Murtadin Indonesia yang dimiliki oleh Pendeta Risuli Lubis ya. Jadi ini versi Risuli Lubis, bukan Gereja Murtadin punyanya Pendeta Besar Saifuddin ya. Karena kita tahu Gereja Murtadin sekarang terbagi dua, versinya Saifuddin dan versinya Risuli Lubis ya. Yang mana yang benar dan yang mana yang akan keluar jadi pemenang saya nggak tahu ya, karena ini masih dalam pertarungan antara kedua kubu ini ya. Kita lihat saja, kita sebagai pihak Muslim nonton saja siapa yang kira-kira akan keluar sebagai pemenang, pemilik sah dari nama Gereja Murtadin Indonesia. Ya, kita nggak tahu, biarkanlah mereka bertarung, karena memang Oten itu suka diadu, suka berantem sesama. Ya, itulah namanya adu domba. Mereka kan mengatakan diri mereka domba, sehingga mereka suka berantem sesama. Ya, kita sudah sangat familiar lah, kalau Oten itu selalu berantem sendiri. Nggak diapa-apain pun mereka juga akan berantem kalau udah ketemu. Dan sekarang Risuli Lubis mengambil kesempatan karena Bang Udin, ya Mbah Udin sedang tidak ada di Indonesia, sehingga nama Gereja Murtadin yang sudah tersohor, sudah terkenal, dimanfaatkan oleh Risuli Lubis. Ya, dia menggunakan nama yang sama agar menarik simpatisan, cuman dia kemas dengan lebih luar biasa. Ya, dia kemas dengan mengambil orang-orang miskin, orang-orang susah yang ekonominya di bawah, sehingga ini menarik minat orang lebih ramai. Ya, salut saya melihat Risuli Lubis ini yang bisa membungkus produk itu dengan lebih ciamik, lebih mantap, dan membuat ibah penontonnya. Dan ini memang kelebihan Oten mungkin ya. Saya salut gitu. Ya, saya salut dengan Oten-Oten yang jago menjual gimmick-gimmick sehingga banyak simpatisan yang mau berdonasi. Ini kita perlu belajar nampaknya ya. Karena setiap kita galang apapun, entah kenapa kurang laku. Tapi Oten ini memang jago nyari duit. Ya, mereka ini pakar donasi memang luar biasa. Saya salut ya. Dan Risuli Lubis ini salah satu yang luar biasa. Dari mobilnya servis saja gratis ya. Penonton yang bayarin uang servisnya, perjalanannya, uang makan anaknya, semua penonton yang bayarin. Dan untuk segala keperluan hidupnya, bahkan untuk kredit rumah, kredit mobil, kredit semuanya, itu penonton yang bayarin. Para Oten-Oten yang bayarin. Salut saya, luar biasa, pertahankan. Ya. Dan kita ketahui bersama bahwa kemarin, ya, tanggal 18 April, jadi sudah beberapa hari yang lalu, Risuli Lubis mendatangi satu daerah di samping rel kereta api, dan dia akan membangun gereja murtadinnya di sana. Ya, gereja Murtadin pertama versinya Pendeta Risuli Lubis akan berdiri di samping rel kereta api. Walaupun itu ilegal tentunya ya, itu tanah PT KAI, Kereta Api Indonesia. Tetapi supaya murah, supaya hemat, si Risuli Lubis membangun di sana dengan ala kadarnya supaya menarik simpatisan ya. Nanti biar kalau kena gusur ada konten. Kalau kena gusur kan dia bilang, oh ini Islam menggusur kita yang mau melaksanakan ibadah, kami jadi nggak bisa gitu kan. Bagi teman-teman dukung kita akan beli tanah sendiri, biar kita punya tanah dan bangunan sendiri, agar tidak digusur lagi gitu. Ya, ini pintar-pintar ya, pintar sekali Risuli Lubis. Dan kita tonton dulu sekilas flashback ya. Flashback ini kejadian tanggal kemarin. Ya, saat pertama kali dia berencana mendirikan gereja Murtadin di samping rel kereta api ya. Tanggal 18 April. Teman-teman bisa lihat 18 April. Ya, ini tempatnya. Kita pakai tenda, Pak. Ini badan rel kereta sini. Iya. Oh, Tenda. oh. Semua. Terus kalau
Pemuritan. Nah, kita itu Ini rumah ini. ya, enggak satu lagi. Oh. Ini. Ya. Ibadahnya di sini nih. Ya. Nih. Jadi sini muat berapa orang emang? 50-an lah. Di sini nih. Ya. Terus kalau kereta lewat gimana? Kita sudah ada pengawas satu orang di sana, petugas kita Oh. untuk antisipasi. Oh. Pakai bangku nggak? Tidak sampai masih ada apa terpal-terpal bekas lah. Oh. Iya iya. Ayo Om. Oma. Ya, ini kondisi tanggal 18 April ya. Masih belum ada apa-apa, belum ada apapun, cuman tempat terbuka ya. Dan Risuli Lubis akan mendirikan gereja di sana. Dan tanggal 21 April kemarin, Risuli Lubis mendatangi kembali tempat tersebut dan sudah dibangun ala kadarnya. Hanya menggunakan tenda-tenda, ditaruh kursi, dan dia sudah melakukan pemuritan. Ya, bahkan dia melakukan kebaktian untuk para murtadin anak-anak. Jadi ada beberapa murtadin, ya, baik yang dewasa maupun anak-anak. Nah, dia buat konten dulu yang untuk anak-anak. Nanti besok hari Minggu nyusul yang orang dewasa. Ya, jadi nanti Minggu dia akan melakukan lagi di sana khusus untuk yang dewasa. Dan ini sudah mulai dibangun olehnya dengan ala kadarnya dan masih menunggu donasi dari para oten-oten ya, biar bisa di-upgrade lagi sesuai dengan uang yang masuk. Kalau uang yang masuk banyak, upgrade-nya lumayan banyak. Jadi sesuai dengan paket yang dibantu oleh para donatur. Ya, bagaimana kondisi gereja Murtadin versinya Risuli Lubis yang sudah mulai beribadah? Ya, silakan teman-teman saksikan video berikut ini. Mana secarnya? Lah. Oh. Nah, biasanya di sini di atas. Biasanya ibadahnya di atas, tapi karena ini di atas, tapi karena ini anak-anaknya banyak, nggak muat. Kita di sini nih. Ini ke toilet dulu kayaknya. Siapa itu? Ini kita sudah masuk ke wilayah rel kereta ya. Ini rel kereta. Ah, woi. Ah, masuk ya. Anak-anak sudah menunggu. Ya, anak-anaknya sudah menunggu. Nah, ada ibu-ibu juga. Ya. Hati-hati. Ibu juga. Ada ibu-ibu juga. Oh. Oh iya, bagus. Suka ini ya? Suka ada yang lari ke sana ya? Ayo, kita nyanyi dulu ya, doa dulu ya. Ini ngapain ditut? Buka ini. Oke. Hadirat urapan dan kuasa-Mu Tuhan Yesus bekerja dengan maksimal di tempat ini dalam kehidupan kami, sehingga kuasa Roh Kudus membawa kami untuk mengenal kebenaran Kristus yang memerdekakan kami, sehingga kami makin hari makin cinta Yesus, mengasihi Yesus, gila-gilaan untuk Tuhan, tidak terpengaruh oleh situasi kondisi keadaan, karena situasi kondisi keadaan bukanlah Tuhan kami. Yesuslah Tuhan Allah kami yang mampu mengubah situasi kondisi keadaan. Sekalipun kami ada di situasi tempat ini, tetapi kami bisa merasakan, menikmati sorga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan, di bumi seperti di sorga. Sorga sudah turun atas kami, sorga sudah turun atas tempat ini, sehingga semua kami yang ada di tempat ini dapat menikmati Kristus secara pribadi. Segala pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, iblis, setan, roh jahat, kuasa gelap, hila-hila zaman, roh teritorial, orang-orang tertentu, niat-niat orang jahat yang coba ingin berbuat jahat atas kami gagalkan di dalam nama Yesus. Kami siap Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa, karena kami tahu mereka mulia di mata Tuhan. Karena satu jiwa pun berlaksa-laksa malaikat di sorga bersorak-sorai jika ada satu jiwa bertobat. Tuhan Yesus, urapi kami dalam ibadah perdana di tempat ini. Oh, banyak orang tua mereka yang dari murtadin Tuhan, Engkau memberkati supaya makin hari mereka makin cinta Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan
Amin. Haleluya. Oh semuanya. Oh haleluya. Iya semuanya ya. Semuanya berarti saudara Bapak Ibu sekalian, sekarang kita baru buka ini gereja Murtadin khusus untuk anak-anak ya. Kemarin yang dewasa di atas. Nah, kita doakan supaya Bapak yang di sini yang koordinatornya bisa kelola nanti sampai kita bisa ya pakailah tempat ini bagaimana lebih layak, jangan begini. Pak, tapi ini boleh dibangun nggak Pak? Tidak Pak, ini udah kita bangun. Oh. Tapi hanya segini yang bisa kita bangun. Enggak, maksudnya ini nggak boleh dibangun. Nggak bisa permanen Pak. Oh, nggak boleh permanen. Kita waktu itu juga mau pelur nggak karena. Oh, nggak boleh. Iya, yang atas boleh kalau yang atas. Kalau atas sudah kita bagusin. Oh iya. Oke. Iya, jadi ini separuh, ini bukan separuh, hampir semua ini ya. Bapak ibunya dulu Islam ya, Murtadin. Ada yang mau bersaksi nggak? Bersaksi? Ada yang mau bersaksi? Iya, jadi semua ya, memang orang tuanya dulu ini nggak percaya Yesus ya. Sekarang udah percaya Tuhan, puji Yesus ya. Ini karena pekerjaan Roh Kudus atas mereka. Amen. Ya. Jadi Alkitab berkata, jangan larang anak-anak itu datang kepadaku ya. Amen. Jadi karena itu kami datang kemari untuk lihat anak-anak ini. Kita doa supaya kita bisa punya gedung sendiri ya, Walaupun ini memang sebenarnya ngontrak ini Pak ya. Ya Pak. Iya. Ini kita pakai karena bukan yang ini, yang gedung yang kemarin. Oh, yang kemarin rumah itu. Ya itu ya kos-kosannya. Ya kita doakan supaya kos-kosan itu bisa kita pakai ya, kita bongkar gitu, maksudnya jadi ada ruangan khusus gitu, tempat ibadah gitu. Dikasih kali sama yang punya kos-kosan. Sementara tidak lagi Pak, karena kita perbaiki atas. Oh, diperbaiki ya. Oke, iya. Jadi adik-adik siapa yang mau cerita tentang Tuhan Yesus? Ayo. Hah? Ya, Ibu. Ibu mau bersaksi? Bagaimana kebaikan Yesus? Ya. Ya. Sini. Ibu dulu sebelum percaya Yesus, keyakinannya apa? Saya Muslim, tapi Bapak Ibu udah Kristen. Oh iya, tahun berapa Ibu ikut Yesus? Tahun berapa ya Pak? Tahun 2000 lah. Tahun 2000 ikut Tuhan Yesus. Anak, ya. Oh, ada keajaiban selama ikut Yesus apa keajaibannya? Ya banyak sih, makanya saya percaya. Gak apa-apa, buka aja Bu. Ya. Ikut Yesus gitu. Tadinya saya kurang percaya gitu. Iya. Terus tiap hari apa ada kebaktian di rumah saya gitu. Ibu bapak saya marah, saya suruh ikut Kristen. Saya bilang saya nggak mau dipaksa, saya bilang gitu Iya. kan. Terus lama-lama saya dengerin orang lagu-lagunya, apa khotbah-khotbah. Ya. Apa benar Tuhan orang Kristen tuh baik, saya bilang gitu kan. Ya. Waktu itu saya ada masalah, anak saya masuk rumah sakit. Ya. Umur 7 tahun. Terus saya bingung biayanya, saya ke rumah sakit, ada orang Kristen, ibu ayo anaknya bawa ke rumah sakit gitu. Tapi saya nggak ada biayanya Pak, udah saya yang bawa gitu. Udah terus lama gitu dirawat di rumah sakit yang biayanya orang Kristen itu. Orang-orang Kristen itu baik, saya mama mau ikut ke gereja lah, saya bilang gitu. Tahun 2000 itu benar kamu mau ikut ke gereja? Iya saya mau ikut ke gereja, saya nggak usah dipaksa, saya bilang gitu. Terus saya ikut ke gereja sama pendeta saya, diperhatiin apa, saya sekolah Alkitab apa, sampai sekarang saya tetap percaya Tuhan, biar saudara-saudara saya masih Muslim sampai sekarang. Tapi saya bilang perbedaan itu indah, saya bilang gitu. Islam, Kristen sama aja, yang penting perbuatannya, saya bilang gitu. Makanya sekarang kita saling menghormatin, mereka menghormatin saya menghormatin mereka sampai sekarang gitu. Tetap ikut Tuhan. Tapi ibu pribadi sudah percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan ya. Sudah, Pak. Maksudnya ibu pribadi ini nggak percaya lewat lain bisa selamat ya, hanya lewat Yesus ya. Iya, jadi berikan sorak-sorai buat Tuhan. Iya, haleluya ya. Ya, kita baca firman Tuhan ya. Kita baca ya. Siapa yang hafal Yohanes 14 ayat 6? Nanti dikasih hadiah. Coba Yohanes 14 ayat 6. Ayo, siapa yang hafal? Dikasih hadiah nanti. Yohanes 14 ayat 6. Ayo, cepat. Ini ganteng ini anak ini. Haleluya. Ntar dikasih hadiah yang tahu. Sini. Maaf, buka. Ayo.
Tahu? Hah? Sebenarnya tahu ya? Malu ya? Oh gitu. Oh, jadi sudah berapa lama ini, Pak? Nah, kita mulai dari tahun kemarin, Pak. Oh. Walaupun bentuknya mungkin pendekatannya nggak langsung kita ke situ, Pak. Ya udah nggak apa-apa sebentar. Cuman kita juga perkenalkan pelan-pelan. Oh ya. Bagaimana itu cinta kasih Yesus, siapa Tuhan Yesus Ya. pada anak-anak kita ini. Oh gitu ya. Kita mulai, Pak. Memang agak miris hati. Kita bergumul untuk ada sekolah minggu dan lain-lain supaya mereka lebih mengenal gitu, Pak. Iya. Jadi itu tantangannya, perjuangan kami sama Mbak Ros juga kami sendiri ngadakan di atas. Ya. Terus walaupun memang tidak segampang kayak agak beda sama anak-anak kita yang di jalanan, Ya. mereka lebih pasien, lebih apa? Ya. Walaupun pertumbuhannya lamban, tapi kita lihat di sini potensi untuk kita jaring anak-anak kita ini, Pak. Ya. Itulah pergumulan kita tetap upayakan dengan perlindungan Tuhan. Dan apa adanya kami tetap melakukan kegiatan bagaimana kami merangkul, memperkenalkan anak-anak kita ini kepada Tuhan. Iya. Amin. Iya, jadi iya oke ya. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, ya inilah anak-anak ya. Mereka ini orang tuanya ini latar belakangnya dulu belum percaya Yesus ya. Mereka agamanya Muslim, tapi sekarang orang tuanya sudah percaya Yesus, tentu anaknya otomatis ikut Yesus, ya kan? Ya, makanya kita berani memberikan kepada mereka pengarahan firman karena mereka otomatis ikut orang tuanya, gitu ya. Karena anak seperti ini ya mengikuti orang tuanya. Nanti kita doakan supaya kita bisa buat KKR di sini ya, khusus untuk orang-orang tua, supaya orang-orang tuanya terkumpulkan kurang lebih. Yang saya dengar ya ada 60-an orang ya. Nah, terus kita juga ada Sabtu, Pak ya, ibadah ya. Pemuritan Sabtu ya. Jadi mulai Sabtu besok saya akan ajar mereka untuk memperkenalkan Tuhan Yesus itu dengan bahasa yang sederhana, gampang dimengerti, tapi tidak melanggar firman, sesuai firman. Jadi supaya orang bisa paham ya. Sekarang saya perkenalkan ya. Ikuti ya. Ikuti. Allah kami, berdiri, diri ya, berdiri ya. Ayo, berdiri, berdiri. Ya. Allah kami adalah roh, sesuai Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Allah yang roh tidak bisa kita tahu wujudnya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, roh Allah itu melayang-layang untuk menciptakan langit bumi dan segalanya. Allah yang roh tadi datang ke bumi mengambil rupa manusia. Di Filipi 2 ayat 6 sampai ayat 8. Yesus itu namanya. Allah yang roh tadi, dia datang ke bumi mengambil rupa manusia. Yesus namanya. Kolose 2 ayat 9, di dalam Yesus secara jasmania kepenuhan kalahan. Jadi Allah kami bukan 3 tapi 1. Esa. Yesus Kristus namanya. Yesus Kristus namanya. Allah kami itu kami panggil Bapa, tapi dia punya nama. Namanya Yesus Kristus. Jadi Tuhan kami Yesus Kristus. Dialah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kami menyembah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Dia tak berawal, tak berakhir, Alfa dan Omega. Wahyu 1 ayat yang ke-8. Ya, jadi coba siapa yang menjelaskan, bisa jelaskan sini ya. Kamu, nah ini anak nih di sini. Ditanya doang. Tuhanmu siapa?
Tuhan, Tuhan. Alamu siapa? Alamu. Ya, kan banyak orang masing-masing ada Tuhan. Alamu, Tuhanmu siapa namanya? Allah. Yesus. Oh iya, Allah ya namanya sih. Oh gitu ya. Yesus, Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Iya. Siapa yang udah percaya Tuhan Yesus? Ya. Jadi ya Tuhan Yesus ya. Oke, kita doa ya. Kita doa. Nanti jajan di luar ya. Maksudnya kami nggak bawa makanan bulan puasa ya. Duduk aja ya. Nih. Ya. 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 Jajan ya. Ya. Jajan. Jajan. Ya. Jajan ya. Jajan ya. Jajan ya. Jajan ya. Jajan, ini bulan puasa kita nggak bisa bawa apa-apa ya. Ya, nanti kita makannya di luar aja ya. Ya. Itu udah belum? Ya, nanti ibunya lain. Ya. Itu yang ibu-ibu lain ya. Tadi yang pulang 7 orang. Oh iya, yang pulang udah nggak apa-apa ya. Ibunya lain ya. Ini untuk ibu-ibu ya. Untuk ibu-ibu ya. Bu. Ya, Bu ya. 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 Bu ya. Ya, kita doa ya. Iya. Yang nggak ikut ibadah nggak dapat. Oh iya, sini Bu, sini. Sini Bu. Siapa lagi tuh ya? Sini Bu. Oh ibu ikut ibadah tadi ya, sini. Ya sini ya. Tuhan Yesus berkati ya. Tuhan Yesus berkati ya. Ya. Oke ya. Udah ya. Dan bohong-bohong ya, nggak ada lagi ya. Oke, yuk. Kita mengucap syukur ya. Tuhan Yesus kuduskan berkat ini. Kami gunakan kami untuk belanja untuk tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya ya, oke ya. Ya, teman-teman sudah saksikan ya, Gereja Murtadin versinya Risuli Lubis, keren juga ya, dengan ala kadarnya dia dirikan, tetapi sudah ada pasien-pasiennya, sudah ada jemaatnya ya. Kalau sebelumnya gereja yang punya dia di rumah, itu total jemaatnya ditotalin cuma 50. Total semua jemaat ya. Yang kalau datang pun mungkin cuma 20 orang, 15 orang, tapi totalnya 50. Kan nggak mungkin semua 50 bisa datang di hari yang sama. Ya, kadang 20, kadang 15, tapi totalnya 50. Tetapi kalau yang di pinggir rel ini startingnya udah bagus. Kalau kita hitung dari jumlah yang datang, baru perdana saja ini sudah kurang lebih mau 50 juga. Baru perdana. Dan ini anak-anak ya, banyak kan anak-anak, belum yang dewasanya, nanti yang dewasanya saya rasa bisa tembus 100 ini, karena pinggir rel biasanya orangnya rame. Apalagi kalau saya Saipudin ngasih amplop. Ya, sekalian ngasih amplop biasanya jumlahnya pasti naik. Jumlahnya lumayan kencang. Ya, dan kita bisa melihat bahwa Risuli Lubis pandai memang membungkus acara-acara dia, apalagi kan dia memang termasuk orang yang berani turun sampai ke lapangan, masuk ke got pun berani gitu ya. Dia bisa melakukan hal-hal tersebut, belusukan ya. Dia suka belusukan sampai ke pinggir-pinggiran, dan dia memang totalitas. Jadi satu hal yang luar biasa, ini walaupun cuman ala kadarnya pakai terpal, sudah berdiri Gereja Murtadin punyanya Risuli Lubis. Nanti ke depannya pasti di-upgrade terus, seiring dengan banyaknya oten-oten yang mau berdonasi kepadanya. Dan saya juga yakin bahwa suatu saat Risuli Lubis punya gereja itu, yang Murtadin ini jauh lebih besar daripada versinya
pendeta besar Saifuddin. Saya yakin dia akan buat gereja yang jauh lebih besar, jauh lebih megah dibandingkan Saifuddin, karena dia memang punya jiwa ke sana. Ya, dia punya kemampuan ke sana. Dan ini kita bisa lihat bahwa ada murtadin-murtadinnya ya, walaupun kita nggak tahu ini murtadin odong-odong, settingan doang, atau benaran murtadin. Ya, kita nggak tahu lah. Atau ini sebenarnya umat Islam yang gara-gara dapat bantuan, udahlah ngaku aja murtadin gitu kan, supaya bisa dapat bantuannya, jadi ngaku-ngaku sebagai murtadin, walaupun sebenarnya imannya masih Islam. Kita nggak tahu, ya, kita masih nggak tahu, karena kita belum ada orang yang bisa terjun ke lapangan untuk memeriksa kondisi, memeriksa kebenaran hal tersebut, ya. Jadi sebenarnya ada bagusnya juga kalau kita punya orang lapangan yang bisa ngecek ke sana. Biar sekalian kita cari tahu kebenarannya, kita ungkap fakta-faktanya. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa sudah dimulai, ya, sudah dimulai misi dari Risuli Lubis, walaupun semua orang menganggap remeh dia. Walaupun Saifuddin mengatakan ini cuma pendeta cebol, Joshua Teo pun cuma bilang si Risuli Lubis ini orang yang kurang intelektual, tetapi dia sudah memulainya. Dia sudah memulai apa yang menjadi visi misinya, dan ini satu langkah awal, dan kedepannya saya rasa akan terus berkembang. Hari Minggu dia pasti akan buat ibadah di sana. Ya, saya berani jamin hari Minggu dia akan buat ibadah lagi di sana yang untuk orang dewasa, dan akan menggalang dana ke sana, serta dia akan tunjukkan progres pengerjaannya kalau ada yang donasi. Ya, kalau nggak ada yang transfer, mungkin dia akan stop, dia akan cari konten lain. Kalau nggak ada oten-oten yang transfer ke dia, pasti dia akan buat konten lain yang bisa menjual. Tetapi kalau ada uangnya, ada yang transfer ke dia, dia pasti akan lanjutkan ini. Ya, dia pasti akan lanjutkan, akan buat lagi sampai beberapa chapter, sampai nampak perkembangan gereja tersebut. Ya, ini tenda, nanti dibangunin tripleknya, ya udah ada tripleknya, ada kipas anginnya, nanti pelan-pelan di-upgrade satu persatu gitu kan, biar nampak perkembangan kepada para donatur, biar donaturnya senang dan makin rajin memberikan donasi. Ya, itu kan tujuan dari si Risuli Lubis ini. Ya. Jadi ya kita tunggu saja perkembangan gereja Murtadin ini akan seperti apa, dan saya akan membantu memantau lah ya. Minimal kan kita ini kan promosikan juga ya Pak Risuli Lubis, jelek-jelek saya kan bantuin Anda juga ini. Sehingga oten-oten yang menonton di tempat saya, mana tahu jadi ibah dan berdonasi ke rekening Anda. Ya. Jadi jangan Anda marah ya, kita ambil cuplikannya. Oke, makasih buat teman-teman, dan kira-kira pendapat kalian bakal seperti apa gereja Murtadin ini? Apakah akan jauh lebih hebat daripada punya Saifuddin? Atau nanti akan stagnan dan mati doang? Ya, menurut kalian seperti apa? Kalaupun akan lebih besar dari Saifuddin, butuh waktu berapa lama menurut kalian sampai gereja Risuli Lubis ini bisa menandingi gerejanya Saifuddin Ibrahim? Ya, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak, udah mendukung channel kita selalu, dan jangan lupa kita juga punya beberapa channel yang lain yang perlu dukungan teman-teman juga ya, karena tanpa dukungan teman-teman kita tidak bisa bertahan dan besar. Ya, salah satunya adalah channel yang diurus oleh Bang Slayer ya, ada Perisai Islam. Jangan lupa didukung nih ya, channel Perisai Islam. Ini channel afiliasi dengan kita juga. Ya, isinya adalah Aki Slayer, ya, Kelvin Triun Slayer. Jangan lupa didukung. Dan juga kita punya satu lagi, pengamat debat lintas agama. Jangan lupa didukung juga. Ini diurus oleh Aki Buda Angon. Ya, jadi ini diurus oleh Aki Buda Angon, jangan lupa didukung juga, dan jangan lupa ditonton juga. Ya, makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.